Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Zahra dengan NIM A251240003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan hubungan antara KP dan KC beserta contoh-contoh soalnya. Tugas ini saya buat guna memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu pada mata kuliah kimia fisik. Oke, sebelum kita masuk ke video mengenai penjelasan contoh-contoh soal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan antara KP dan KC. Jadi, dalam sistem gas, setiap spesies itu punya caranya sendiri untuk berbicara. Ada yang menyuarakan dirinya lewat tekanan dan ada yang menyuarakan dirinya lewat konsentrasi. Nah, ketika rumus gas ideal yaitu PV sama dengan nRT muncul, ini akan menjadi dasar untuk menyatukan kedua spesies tersebut. Nah, kedua spesies yang memiliki perannya masing-masing pada tekanan dan juga konsentrasi kita sebut dalam sistem kesetimbangan dikenal sebagai KP dan KC. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu contoh soal yang sekiranya nanti bisa membuat kita lebih paham bagaimana sih hubungan antara KP dengan KC ya, serta apakah masih ada kontribusi persamaan atau rumus gas ideal pada perhitungannya. Untuk mempersingkat waktu, berikut video soal latihannya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke hubungan KC dan KP. Jadi, hubungan antara KC dan KP itu ditentukan berdasarkan rumus atau persamaan gas ideal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus atau persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Kita tahu bahwa P itu tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol zat, R itu tetapan, dan T itu adalah suhunya. Nah, bagaimana kalau kita pada KP ingin mencari tekanannya saja? Maka volumenya ya, maka rumusnya sisa kita balik, kita pindah ruaskan ya. Jadi kalau kita mau mencari P-nya saja, maka volumenya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi N per V kali R kali T. Nah, P di sini merupakan tekanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan N per V di sini merupakan konsentrasi atau molaritas ya. Jadi ketika kita ingin mencari tekanan atau P, maka N per V ini atau konsentrasi dikali R per T. Seperti rumus ya atau persamaan menghitung KC. Nah, dari persamaan yang ada ini, bagaimana kita menghitung KP-nya sama seperti menghitung atau menyusun persamaan KC dari reaksi ini. Nah, jadi produk kita pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien, hanya saja di sini kita tambahkan P atau tekanannya. Jadi tekanan dari produk atau dari C dipangkatkan koefisiennya P dikali dengan P, tekanan dari D dipangkatkan koefisiennya Q. Begitu juga dengan reaktannya. Oke, jadi setelah kita menulis KP-nya dari persamaan reaksi kesetimbangan ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan ya. Ini adalah persamaan awal yang memperlihatkan kita bagaimana hubungan antara KP dengan KC. Nah, jadi di sini kita mengubah ya tekanan menjadi konsentrasi ya. Tekanan menjadi konsentrasi seperti rumus yang ada di sini. P sama dengan konsentrasi dikali RT. Oke, maka konsentrasi produk yang ada di KP di sini kan masih tekanan C
Di sini kita ubah jadi konsentrasi C dikali RT dipangkatkan koefisiennya P, ya. Nah, selanjutnya kita kali juga ya produknya, yaitu konsentrasi D dikali dengan RT pangkat koefisiennya Q dibagi reaktan sama juga konsentrasi A ya dikali RT pangkat koefisiennya, konsentrasi B kali RT dipangkatkan koefisiennya. Maka jika kita lihat persamaan ini ya, pada bagian ini itu sama persis ya, bentuknya seperti perhitungan KC yang ada di sini. Oke. Maka KC dari persamaan ini sama dengan KC dikali RT pangkat, nah ini adalah pangkat koefisien produk ya dikurang koefisien gas reaktan. Jadi koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan itu sama dengan KC kali RT delta N. Oke, jadi inilah ya hubungan antara Kp dengan Kc. Nah, keterangannya di sini delta N itu adalah koefisien gas produk ya dikurang koefisien gas reaktan, dan T itu suhu. Jika nanti pada soal suhunya itu masih dalam derajat Celcius, maka kita ubah ke Kelvin dengan cara ditambahkan 273. Dan R ya tetapan konstantanya adalah 0,082 liter ATM mol K. Oke, kita sekarang ke contoh soal. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Di contoh soal ini ya, perhatikan reaksi berikut. CaCO3 solid bereaksi setimbang CaCO solid ditambah CO2 gas. Pada 800 derajat Celcius, tekanan CO2 yaitu 0,236 atmosfer atau ATM. Hitung Kp dan Kc untuk reaksi tersebut. Oke, jadi apa saja yang diketahui pada soal ini, yaitu reaksinya ya. Ada di sini reaksi kesetimbangan di mana reaktannya berfasa solid sedangkan produknya memiliki dua fasa, yaitu fasa solid dan fasa gas. Nah, dan tekanannya atau PCO2-nya adalah 0,236 atm. Jadi tekanan untuk CO2 di soal sudah diketahui, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Untuk suhunya di sini seperti yang sudah saya jelaskan, di sini suhunya masih dalam bentuk derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Ya, kita tambahkan 273 hingga hasilnya menjadi 1073 Kelvin. Dan konstanta gasnya adalah 0,082. Oke, kita pakai konstanta gas yang ini. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah Kp dan Kc. Nah, penyelesaiannya teman-teman, kita pertama mencari Kp dulu. Ya. Kp-nya itu sama dengan PCO2 atau teman-teman seperti rumus yang di awal tadi ya, mencari Kp itu sama dengan tekanan produk pangkat koefisien dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien ya. Berarti karena pada persamaan reaksi di soal ya, seperti bunyi hukum Le Chatelier atau penjelasan tentang hukum Le Chatelier bahwa pada fasa solid ataupun liquid pada sistem kesetimbangan itu tidak berpengaruh pada perhitungan baik Kp atau Kc ya. Jadi karena pada persamaan ini hanya satu produk yang berfasa gas yaitu CO2, sedangkan satu produknya lagi CaO itu solid dan reaktannya juga solid, maka mereka tidak masuk dalam perhitungan ini, sehingga langsung saja ya untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan untuk atau Kp untuk PCO2 itu langsung saja ya
yaitu adalah 0,236 atm ya, karena sudah diketahui di soal. Oke, sekarang kita masuk ke KC. Jadi mula-mula kita harus menghitung dulu delta N ya. Masih ingat delta N adalah jumlah koefisien produk dikurang koefisien reaktan, atau delta N adalah perubahan jumlah mol gas. Delta N di sini ya, seperti yang sudah diketahui tadi bahwa untuk fase solid ya, pada persamaan reaksi tadi itu tidak masuk ke dalam perhitungan atau masuk ke dalam Kp dan Kc, sehingga hanya koefisien dari CO2 saja yang kita ambil karena dia yang berfase gas. Nah, jadi koefisien CO2 tadi itu sama dengan jumlah molnya ya. Jadi CO2 itu jumlah molnya 1, maka koefisiennya juga 1 dikurang dengan 0 ya, karena reaktannya itu 0, tidak ada, sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan delta N nya sama dengan 1. Oke, sekarang karena jumlah koefisien CO2 sama dengan jumlah mol zat, yaitu 1. Nah, sekarang kita pakai hubungan Kp dan Kc. Di sini kita hitung dulu Kp-nya ya, seperti persamaan yang berada di awal video tadi, bahwa hubungan antara Kp dan Kc dapat dituliskan sebagai Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N ya. Maka untuk mencari Kc sama dengan Kp ya, kita pindah ruaskan dibahagi RT delta N. Kita substitusikanlah nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana kita memperoleh nilai Kp itu yaitu 0,236 atm, dan tetapan yang kita gunakan adalah 0,082. Kita kalikan dengan T. T kita tadi berapa? Yaitu 1073 Kelvin. Di sini karena delta N-nya hanya 1, maka kita tidak perlu tuliskan lagi. Oke. Nah, sekarang kita bahagi 0,236 atm turun, 0,082 dikali 1073 Kelvin itu sama dengan 87,986. Nah, 0,0236 dibahagi 87,986 hasilnya adalah 0,00268. Inilah hasil dari perhitungan antara hubungan Kp dan Kc. Oke, itu tadi pemaparan tentang materi hubungan antara Kp dan Kc serta satu contoh soal yang sudah saya jelaskan. Saya harap pada penjelasan saya mengenai satu contoh soal hubungan Kp dan Kc itu sudah membuat atau menambah pemahaman kita mengenai Kp ya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, serta tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi pada suatu sistem kesetimbangan ya. Dan ternyata masih ada andil hukum atau persamaan gas ideal di dalamnya. Oke, oleh karena itu saya akhiri video ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kekeliruan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.